Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Pada edisi kali ini kami akan melanjutkan bahasan tentang tapak kaki Landaur. Jika sebelumnya kami telah mengupas bekas tapak kaki Landaur di Sompertiteng yang berada di Kampung Titeng, Desa Serabi Barat, Kecamatan Mudung, Bangkalan, Madura. Sementara yang ini berada di kampung sebelah utaranya, yakni Kampung Semkolor dengan desa, kecamatan, dan kabupaten yang sama. Jika secara umum Landaur itu digambarkan sebagai raksasa sebagaimana dalam kisah legenda, tapi narasumber kami ini memiliki pengertian lain tentang Landaur itu apa. Para pemirsa sekalian, setelah kami tiba di lokasi yang dimaksud, narasumber kami ini warga Kampung Semkolor. Beliau langsung membersihkan bongkahan batu di mana di atas bongkahan ini terdapat tapak kaki Landaur. Sokonan apa? Landaur itu. Landaur ini kan Saat ditanya Landaur itu apa, beliau tidak bisa menjelaskan secara rinci. Hanya saja beliau mengatakan bahwa dirinya pernah melihat salah satu bagian dari tubuh Landaur, yaitu jemarinya, sedangkan tapak tangannya tidak terlihat. Ia juga mengaku bahwa pernah dikasih cara atau ilmu oleh tokoh masyarakat setempat untuk bisa melihat Landaur. Untuk dapat melihat Landaur, kata dia, adalah dengan cara mengangkangi bekas tapak kaki itu, tetapi kita harus memiliki semacam jimat atau batuan yang memiliki energi atau hodam. Jikalau kita tidak kuat, dia menyebutkan, niscaya kita akan diangkat dan dilempar oleh Landaur itu. Ini kayak segini katanya. Ini bekas tapak kaki Landaur ya, yang sebelah kiri. Mohon maaf sekali lagi, saya ingin perlihatkan menggunakan kaki saya yang bagus ini. Ya, jadi seperti ini pemirsa. Ini apa? Ibu jari ya. Ibu jari ini kelingking terus ini ke sini. Kalau dibanding dengan yang di sumber itu, yang tadi itu lebih besar. Menurut masyarakat sekitar, ini Kampung Semkolor ya Pak? Kampung Semkolor, Desa Serabi Barat, Kecamatan Mudung, Kabupaten Bangkalan. Ini kaki kiri, berarti kaki kanannya ada di Namira. Tanah Merah itu beda kecamatan, tadi masih wilayah Kabupaten Bangkalan, sekitar berapa puluh kilometer ya, puluhan kilometer dari daerah sini. Ini salah satu keajaiban dan keunikan yang ada di Desa Serabi Barat, Kecamatan Mudung. Bodoh bisa bodoh. Ini sih kan. Ini jelas. Ini nggak sokongku. Tampak dalam gambar ini, inilah bekas tapak kaki kiri Landaur. Ternyata Landaur itu bukan sejenis raksasa ya, ada semacam makhluk mitologi barangkali atau sejenis makhluk gaib, karena bisa diperlihatkan dengan cara-cara supranatural. Demikianlah pemirsa perjalanan kami di Desa Serabi Barat, tepatnya di Kampung Titeng dan Semkolor, dalam menapakilasi bekas tapak kaki Landaur. Jika kita merunut dari apa yang disampaikan oleh narasumber kami tadi, yang dimaksud Landaur mengarah kepada makhluk gaib. Sementara umumnya yang saya ketahui, biasanya Landaur ini dideskripsikan sebagaimana raksasa besarnya, karena apa? Umumnya tapak kakinya besar-besar seperti yang di Sompertiteng. Kemudian ada lagi di sebelah selatan Desa Serabi Barat ini ada tapak Landaur juga, yang kerap kali dikatakan sebagai bekas tapak Nabi Adam karena sangat besar tapak kakinya. Tetapi jika melihat pada yang terakhir tadi, yang di Kampung Semkolor, itu kecil ya, artinya
standar orang sekarang bekas tapak kakinya. Nah, apakah betul itu bekas tapak makhluk atau hanya batu yang memang terbentuk seperti itu? Tentu wallahu a'lam perlu penelitian lebih lanjut secara disiplin ilmu perbatuan atau mungkin secara geologis. Nah, apabila melihat yang di Tideng, informasi tambahan yang saya dapat katanya ada kaitannya dengan sunan atau pujuk dalam istilah bahasa Madura, artinya orang sepuh terdahulu yang saleh dan memiliki kekeramatan. Memungkinkan beliau pada saat itu berwudu di sumber Tideng, karena memang sumber Tideng maksud saya, karena memang bekas tapak kakinya seperti yang telah Anda saksikan. Sementara yang di kampung Semkolor itu standarnya sama dengan kaki saya dan hanya satu tapak berada di atas batu. Nah, menurut narasumber kami tadi, saya kembali lagi kepada narasumber kami tadi, Pak Anto panggilannya. Menurut beliau kan bisa dilihat dan beliau sendiri bisa melihat walaupun hanya jarinya, tapaknya tidak. Dan beliau juga tadi menyampaikan bagaimana caranya dengan cara mengangkangi dan membawa batu yang berenergi atau berkhadam. Dari sini kita bisa menarik benang merahnya, yang dimaksud Landari itu adalah makhluk gaib. Nah, benarkah seperti itu? Sekali lagi tentu wallahu a'lam. Hanya saja dalam hal ini kita mencoba melihat dari sisi seni tutur di setiap daerah. Artinya apa? Bahwa di setiap wilayah di dunia ini memiliki pola-pola penuturan untuk menyampaikan kepada anak cucu terkait sebuah peristiwa di masa lalu agar dijaga. Misalkan kalau itu dikatakan Landaur, mungkin dideskripsikan Landaur sebagai makhluk besar, kemudian sebagainya. Kemudian ada lagi yang mengatakan yang mengarah kepada makhluk gaib atau mungkin yang dimaksud adalah jin. Ini adalah seni tutur yang sebenarnya menyimpan siratan pesan agar kita memperlakukan batu itu, pertama ya sewajarnya, kedua agar dirawat. Sebab apa? Sebab itu bagian dari peristiwa masa lalu, rekaman sejarah masa lalu. Kalau mungkin ya diteliti secara seksama sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga kita ketahuan kalau memang itu bekas tapak kaki seseorang, kira-kira tahun kapan dan seperti apa, sehingga dari sini menunjukkan oh pada kira-kira abad sekian desa ini atau kampung ini sudah ada yang menempati yang dimungkinkan beragamanya Islam. Kedua, dikatakan tadi untuk ditampakkan sehingga mengisyaratkan bahwa yang disebut Landaur itu adalah makhluk jin. Bisa saja memang seperti itu, atau sama saja ini merupakan bagian dari seni tutur. Karena kalau saya baca babat dan sebagainya itu, pola-pola tutur dalam penulisan tentang masa lalu tidak lepas dari hal-hal yang bersifat adikodrati dan gaib. Tapi di balik itu ada pesan terselubung. Mungkin janganlah batu ini disembarangkan, jangan dirusak, jangan dihancurkan, sebab ini wingit. Kalau tidak seperti itu nanti bisa dihancurkan. Kalau sudah dihancurkan, maka bukti-bukti tinggalan masa lalu, terlepas itu terjadi dengan sendirinya atau mungkin memang bekas tapak kaki seseorang, jadi hilang. Maka biasanya ada cerita yang disampaikan yang menyiratkan pesan agar kita melestarikan benda-benda peninggalan sebagaimana batu-batu tersebut. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik dari apa yang kami ulik. Pertama tentu tentang keunikan yang terdapat di dua kampung tadi, Tideng dan Semkolor. Kedua, memungkinkan hal tersebut bagian dari rekaman sejarah masa lalu yang terbahat di batu. Yang ketiga, mudah-mudahan ini menginspirasi masyarakat Tideng dan Semkolor, Desa Serabi Barat tentunya, untuk melestarikannya dan syukur-syukur bisa diteliti secara ilmiah sehingga bisa membuahkan satu kesatuan yang bisa disebut sejarah. Mohon maaf jika ada kehilapan, saksikan terus Arah 9 Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.